Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pohon benalu tumbuh di parit, bunga palam daun seroja. Walau ilmu setinggi langit, tak paham Al-Quran, apalah gunanya. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Jum Al-Hasani. Marilah kita bersama bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh ini. Surah An-Nisa ayat 9 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrijal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Ade Sri Widiawati dari kelas November. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Hasrijal. Semoga Buya Waalaikumsalam sehat ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Saibah dan teman-teman semuanya. Semoga Buya sehat Amin, beserta amin keluarga ya ya, Allah. Buya. Semuanya kita ya. Amin ya Allah. Semoga Buya selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Amin taala ya Allah. Amin. Semua dan kita selalu juga dalam begitu. amin. Semoga selalu dalam perlindungan Allah, Amin, diberikan amin. usia yang berkah, sehat beserta keluarga dan seluruh Berpeserta. keluarga besar Al-Hasani. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Rabbal alamin. Perkenankan juga kami menyapa pendamping Buya Srijal pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Sudah siap ya Alhamdulillah, Bu? Alhamdulillah. insya Allah. Amin. Insya Allah. Mudahan Ibu dimudahkan, dilancarkan Allah ya. Amin. Kami persilakan Bu ya Srijal untuk melanjutkan. Silakan Bu ya. Oke, syukran Bu Saibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya yang kita tak mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat Allah tersebut, Allah berikan kita nikmat beragama Islam. Agama yang Allah ridai dan Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita bersyukur bahwa Allah berikan agama Islam. Dan yang kedua, kita bersyukur Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk melaksanakan sholat, Bapak Ibu mudah ke masjid, Bapak Ibu juga mudah melaksanakan puasa, Bapak Ibu juga ringan memisahkan sedikit hartanya untuk digunakan di jalan Allah. Karena itu faktor iman. Kemudian mudah bagi Bapak Ibu, teman-teman kita pergi berangkat haji ke Baitullah. Itu iman. Kemudian kita juga diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita melakukan kegiatan sehari-hari dengan sempurna. Mata kita masih bisa melihat dengan terang. Telinga kita masih bisa mendengar dengan jelas. Dan perkataan kita masih bisa didengar dengan oleh orang. Berkat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat usia. Betapa banyak teman-teman kita yang bertetangga dengan kita, karib kerabat kita, entah itu teman sekolah kita, sudah mendahului kita. Karena mereka sudah diambil oleh Allah nikmat usianya.
Dan kita masih diberikan oleh Allah. Artinya nikmat usia ini adalah pesan dari Allah, perbanyak amal kita. Sering-seringlah bertobat kepada Allah. Jadikan waktu yang kita lewatin waktu yang bernilai ibadah. Jangan ada lagi aktivitas kita yang percuma, apalagi berbuat maksiat, jangan lagi ada. Kita sehari-hari kita baca Al-Quran, salat, kemudian melangkah ke masjid, berkata yang benar, berkata yang baik, dan semuanya ada nilai ibadah. Bahkan helaan napas kita pun, detak jantung kita pun ada nilai ibadah. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan hamdan syakuran. Dan yang sangat spesial pada pagi ini adalah Allah berikan kepada kita nikmat mentadabburi Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran tidak semua orang berikan. Hanya kepada orang-orang pilihan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang naik ke Zoom pagi ini hanya ingin mendengarkan Al-Quran. Itu tidak semua orang, Bapak Ibu bisa. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Saat ini, orang yang tertarik dengan Al-Quran sudah langka. Jadi bersyukurlah Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih tertarik dengan Al-Quran. Dan jaga itu. Aset termahal Bapak saat ini adalah mencintai Al-Quran. Kalau dibandingkan dengan aset-aset yang ada pada kita, entah itu rumah kita, entah itu mobil kita, entah itu deposito dan sebagainya, emas dan sebagainya, itu masih jauh di bawah aset yang Bapak punya sekarang. Cuma namanya intangible asset, aset yang tak berwujud. Apa itu? Yaitu mencintai Al-Quran. Itulah aset kita yang termahal saat ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah kita, contoh teladan kita. Beliaulah orang yang sangat kita cintai, yang pernah hadir ke muka bumi ini, membawa manusia misi yang gelap gulita, yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sampai saat ini kita bisa membedakan ini benar, ini salah. Berkat perjuangan beliau, sampailah Islam ke tangan kita saat ini. Dan ini kita wariskan ke anak-anak kita semua. Kita berharap kelak nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan apa modal kita? Sekali lagi modal kita hanya mencintai Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita cintai dia, kita pahami, dan kita amalkan. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita di surga nanti dengan Rasulullah. Baik, pagi ini Bapak Ibu semuanya kita akan membahas surat An-Nisa ayat 9. Saya bersama Bu Ade Sri Widiawati. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Ade ini posisinya di mana daerah? Di Bandung, Bu ya. Oh, Bandung. Nah, kan Bu Ermin ya? Iya. Oh, banyak di Bandung tuh, ada Pak Puriana, ada Bu Ermin, ada Bu Pepe dan sebagainya. Bandung ya. Aktivitas Bu Ade sehari apa sekarang? Aktivitasnya? Ibu rumah tangga, Bu ya. Alhamdulillah. Udah berapa putra-putrinya Ya. Bu Ade? Alhamdulillah 5, tapi 1 meninggal. Jadi waktu di kandungan 8 bulan, waktu yang keempat, jadi saat ini 4. Itu anak surga tuh Bu Ade. Kunci surga itu. Ya. Ikhlas. Gimana Bu ya? Anak yang meninggal kecil Amin. bayi itu kunci Iya. surga. Karena dia belum ada apa-apa. Masih kertas putih. Iya Bu ya. Itu akan menyebut ibunya nanti. Bu Ade ini tampil yang keberapa ini? Yang pertama apa Ini yang kedua? kedua Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ade masuk Yang November. kedua. Oh, masuk November ya. Iya, November, kurang lebih 17 November. Ya. Kira-kira Bu Ade pas baca Quran, sebelum belajar di Al-Sani dan setelah belajar di Al-Sani, apa yang terasa? Apa yang terasa Bu Ade? Alhamdulillah Bu ya, mau tidak mau, ya, Alhamdulillah Bu ya, mau tidak mau dipaksa untuk terus berinteraksi dengan kalam Allah yang jadi istilahnya dengan Al-Hasani makin mendekatkan dan merasa bahwa memang betul dalam apa sebenarnya Allah buat kita pelajaran betul-betul kita pahami dan insya Allah segera diamalkan begitu ya Bu ya, dengan membaca
sehingga menjadi paham dan bersegera untuk mengamalkan. Insya Allah Bu ya, makin paham, makin terang gitu ya Bu ya, dengan Amin. mempelajari metode Quran Al-Hasani. Terima Alhamdulillah. kasih Bu ya, dengan wasilah Jadi ilmu sekarang dan metode yang ya cepat ini. Iya Bu ya. kita bahas ayat An-Nisa surat An-Nisa ayat 9 ya. Iya ya, Bade. Udah siap Bade ya? Iya, Oke, kalau gitu Insya Allah Bu ya. pada Bu Ade kami waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Ade. Terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyushirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allahumma fa'inna yang fa'uni wa zidni ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 ini terdiri dari dua bagian, terdiri dari 22 penggalan sebagai berikut. Penggalan pertama wa, penggalan kedua lam sukun, penggalan ketiga yahsya, penggalan keempat alladzina, penggalan kelima lau, penggalan keenam taroku, penggalan ketujuh min, penggalan kedelapan khalfihim, penggalan ke-9 zuriyatan, penggalan ke-10 di'afan, penggalan ke-11 khofu, penggalan ke-12 ala, penggalan ke-13 him, penggalan ke-14 fa, penggalan ke-15 lam sukun, penggalan ke-16 yattaqu, penggalan ke-17 Allah, penggalan ke-18 wa, penggalan ke-19 lam sukun, penggalan ke-20 yaqulu, penggalan ke-21 qaulan, penggalan ke-22 sadidan. Baik, untuk bagian ke-1. Penggalan ke-1 wa, huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua lam sukun, huruf bermakna yang artinya hendaklah. Penggalan ketiga yakhsha, bentuk KKSAD dengan ciri awalan ya. Semula yahsyai dengan ya di belakang. Karena ada lam sukun di depan kata yahsya, maka huruf ya menjadi hilang. Menjadi yahsya. Pelakunya huwa, akar katanya khosyia. Sesuai kaidah SIA, poin 1.17. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup,
maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Pola kata kerjanya fa'ala. Berdasarkan referensi Kamus Mahmud Yunus halaman 117, sehingga arti Yahya dia takut. Penggalan keempat, alladzina, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan kelima, lau, huruf bermakna, artinya sekiranya. Penggalan keenam, taroku, bentuk KKL, cirinya terdapat akhiran wawu sukun alif. Pelakunya hum, akar katanya taroka, pola kata kerjanya fa'ala. Berdasarkan referensi Kamus Mahmud Yunus halaman 77. Yang artinya mereka telah meninggalkan. Penggalan ketujuh, min, huruf j, artinya dari. Penggalan ke-8, khalfihim, merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata benda khalfi dan him kata ganti. Khalfi bentuknya adalah kata benda yang berasal dari kata kerja dengan ciri diawali huruf jer, kemudian huruf kedua akar katanya sukun, dan diakhiri dengan huruf kasroh. Akar katanya kholafa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya di belakang, berdasarkan Mahmud Yunus halaman 120. Yang kedua, kata ganti him sebagai pemilik artinya mereka, sehingga khalfihim berarti di belakang mereka. Penggalan ke-9, dzurriyyatan, bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja dengan ciri akhiran tak marbutoh. Akar katanya zarro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'liyatun. Berdasarkan Kamus Mahmud Yunus halaman 133 yang berarti anak keturunan. Penggalan ke-10, di'afan. Bentuknya kata benda yang berasal dari kata kerja dengan ciri akhiran tanwin. Akar katanya do'afa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Terdapat dalam buku materi halaman 21, berdasarkan Mahmud Yunus 229 yang berarti lemah. Penggalan ke-11, khofu, bentuknya kata kerja lampau, cirinya ada akhirat waw sukun alif. Pelakunya hum, akar katanya khofa, yang berasal dari khoafa, berdasarkan kaidah sia 1.2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, berdasarkan Mahmud Yunus halaman 122 yang artinya mereka takut atau khawatir. Penggalan ke-12, ala, huruf bermakna yang berarti terhadap atau atas. Penggalan ke-13, him, kata ganti sebagai objek yang artinya mereka. Sehingga arti bagian 1, yaitu dari penggalan 1 sampai 13, artinya, dan hendaklah dia takut orang-orang yang sekiranya mereka telah meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir atas mereka. Demikian bagian pertama. Masuk kepada bagian kedua, yaitu penggalan 14 sampai penggalan 22.
Penggalan 14, fa, artinya huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-15, lam sukun, huruf bermakna yang artinya hendaklah. Penggalan ke-16, bentuk KKSAD, semula yattaquna. Dikarenakan ada lam sukun di depan kata, maka na berubah menjadi alif, menjadi yattaqu. Pelakunya hum. Akar katanya waqaya. Huruf sia 4 kata yang berjumlah 90% berdasarkan buku materi gramatikal Al-Quran Hasan. Pola kata kerjanya ifta'ala berdasarkan referensi kamus Mahmud Yunus halaman 505 yang artinya mereka bertakwa. Penggalan ke-17, Allah. Allah sebagai objek. Allah. Penggalan ke-18, wa, huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-19, lam sukun, huruf bermakna yang artinya hendaklah. Penggalan ke-20, yaqulu, bentuk KKSAD, semula yaquluna, dikarenakan ada lam sukun di depan kata, maka na berubah menjadi alif, menjadi yaqulu. Pelakunya hum, akar katanya qola, berasal dari qawala, yaitu kaidah sia 1.2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala berdasarkan Mahmud Yunus halaman 360, artinya mereka berkata. Penggalan ke-21, qaulan, bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja, cirinya ada akhiran tanwin, akar katanya kola, berasal dari koala, kaidah sia 1.2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Berdasarkan Mahmud Yunus halaman 360 yang berarti perkataan. Penggalan ke-22, sadidan, bentuk kata benda, pelaku aktif, objek tunggal. Ciri aktifnya huruf kedua akar kata kasroh, ciri objek tunggal akhiran fathah tain. Akar katanya sadda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'il. Berdasarkan Mahmud Yunus halaman 165, artinya yang benar. Penggalan bagian kedua. Bagian maka hendak mereka bertakwa kepada Allah orang-orang yang sekiranya telah meninggalkan di belakang mereka anak turunan yang lemah, yang mereka khawatir atas mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata perkataan yang benar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya, Bade? Jadi memang sedikit Alhamdulillah lega, Bu ya. Lega ya. Sedih, Bu ya. Sedih Kenapa? soalnya Anissa ayat 9 ini terasa banget, Bu ya. Ya, apa yang Bagaimana terasa? Allah ya, terasa banget karena Allah sudah
menyampaikan bahwa jangan tinggalkan generasi di belakang kamu, Iya, anak-anak kamu dan anak-anak binaan kamu gitu, iya betul. menjadi lemah. Iya, Sedangkan tahu sendiri kondisi sekarang Bu ya, hmm, influence dari luar begitu banyak, sehingga iya. apa yang sudah kita bekali kepada anak-anak mudah-mudahan bisa Amin, membekas dan tidak terpengaruh dari amin ya Allah. amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, dan lega ya Mbak Ade ya. Lancar Bu Ade, Ya, mumtaz tadi. alhamdulillah. Cuman Udah tadi sampai lupa Bu ya ah, mengucapkan terima kasih oh, sama enggak, Bu ya. salah, enggak salah. Saking sedihnya Bu ya. Amin. Terharu Bu ya. Alhamdulillah ya. Jadi Terima kasih sama Bu ya sama Pak Joko, wali kelas kami dan usahakan guru-guru baca semua. Quran dipahami terus ya Bu Ade ya, sehingga meresum ya. Beda kalau kita baca cuman terjemahannya nggak akan ada rasa seperti tadi. Tapi karena kita memahami teks aslinya, jadi Allah berikan pemahaman lebih pada kita. Iya Bu ya. Kita baca terjemahannya aja belum tentu sampai seperti itu. Walaupun sama makna ayat itu, tapi beda. Pada saat kita memahami dari teks aslinya, seperti kita mandi di mata air yang sejuk sekali. Rasa nikmat. Itu yang saya rasakan Bu Ade ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Ade istiqomah dengan Al-Quran Bu Ade ya. Amin Bu ya. Terima Bu kasih. Ade sebelumnya pernah belajar di tempat lain? Pernah, tapi kalau gramatikal belum pernah Bu ya. Jadi saya pikir dengan ini membantu sekali pemahaman kita ya Bu ya. Nah, iya. Mudah-mudahan banyak kan jadi vocab ya Bu Ade ya. Kata Iya, khasya, amin. vocab. Ya kuluna jadikan vocab semuanya ya. Iya. Baik Bapak Ibu semuanya, Bu Ade tadi sudah mumtaz semuanya. Saya hanya nambahkan sedikit aja tentang konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina la lau tarakum min khalfihim. Jadi dan hendaklah dia takut. Siapa? Kata alladzina itu kata penghubung ya, menghubungkan kata yakhsha dengan kata tarak. Apa mananya? Dan hendaklah, kalau mau terjemahkan secara konteks, dan hendaklah takut orang-orang yang mereka jikalau meninggalkan anak cucu di belakangnya Allah. Takut kita. Wal yakhshal ladzina lau. Dan hendaklah takut orang-orang yang jikalau, lau itu jika taraku mereka meninggalkan min khalfihim di belakang mereka zuriatan di'afan, anak cucu yang lemah iman, lemah ekonominya, semuanya lemah. Jadi kalau lemah ekonomi masih bisa diusahakan, tapi kalau lemah iman kemana-mana pergi kayak layang putus. Jadi makanya Luqmanul Hakim pertama yang ajarkan anaknya apa? La tusyrik billah. Ya, wahai anakku, ya bunaya, la tusyrik billah. Jangan engkau serikati Allah. Dan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada anaknya, ma ta'budu min ba'd. Apa yang kau sembah nak sebab meninggal. Artinya apa? Mereka mengajarkan contoh-contoh itu kepada tauhid dulu, iman dahulu. Jadi kita ajarkan anak kita, pastikan dia bisa sholat, pastikan dia bisa berpuasa, pastikan dia bisa mandi wajib, pastikan dia bisa kalau berrezeki disisihkan hartanya. Itulah yang tauhid tadi. Agama. Jangan dia mata kulun. Apa yang kau makan? Oh, yang penting anak saya dapat jabatan dulu, kerja dulu, sukses dunia dulu. Masalah agama belakangan. Jangan. Kalau bisa berbarengan. Tapi yang pertama, agama dulu. Kenalkan dia dengan obat. Itu maksudnya, jangan ditinggalkan yang lemah imannya. Lemah iman gampang dia terpengaruh. Apalagi pergaulan sekarang ya. Ada pengaruh dari budaya barat, pengaruh di pergaulan bebas dan sebagainya, sehingga yang benar jadi salah, yang salah. Kita berikan kepada anak-anak kita satu pemahaman tentang agama. Nah, apa itu Quran? Berikan pemahaman pada anak kita tentang Quran. Makanya kami mencoba dari alasan ini memanggil bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri yang saat ini sedang kuliah dan libur, kami menghimbau semuanya, mari kita belajar Quran. Biar pemahaman Qurannya juga benar. Jadi dalam rangka mengamalkan ayat ini. Kita takut anak-anak kita belakang hari nggak tahu apa-apa tentang Quran. Baginya Quran hanya sebuah cerita-cerita dongeng belaka. Jadi mari sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu yang ada di sini, yang punya anak, yang punya keponakan, yang punya tetangga, anak tante, anak bibi dan sebagainya, silakan mendaftarkan diri untuk memahami Al-Quran nanti selama 7 hari. 7 hari ini setelah itu mereka akan insya Allah mampu memahami Al-Quran secara mandiri. Kita takut meninggalkan mereka dalam keadaan lemah, terutama lemah akidah, lemah pemahaman Quran.
lemah pemahaman agama. Kita takut itu. Maka kami Al-Sani sekali lagi buka diri untuk memberikan fasilitas kepada putra-putri peserta Al-Sani untuk belajar gramatika Al-Quran tanggal 7 sampai tanggal 13 besok selama 7 hari maraton, sehingga dia bisa mandiri. Kemudian zuriatan di'afan, khafu alaihim, mereka takut kepada anak. Insya Allah jangan kita cuek aja dengan kondisi anak kita. Bagi kita udah kerja, dia tamat misalnya ITB, tamat habis itu S2, udah kerja, dia punya rumah, dapat jabatan, tenang kita jangan. Bagaimana agama? Bagaimana dia membaca Quran? Bagaimana dia sholat? Bagaimana mandi wajibnya? Tahu nggak dia tentang zakat? Tahu nggak tentang pengabdian kepada orang tua? Pastikan dulu. Maka jalan keluarnya apa? Falyattaqullah. Maka bertakwalah kepada. Makanya hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwa itu adalah cara terbaik untuk meninggalkan keluarga yang kuat. Kenapa? Anak-anak kita akan melihat kita. Bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya rajin ibadah, insya Allah anak ibadah. Tapi kalau orang tuanya rajin formal, insya Allah anak rajin menari nanti. Jadi makanya falyattaqullah, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Artinya pada saat orang tua bertakwa kepada Allah, anak melihat. Kan contoh terbaik dari keluarga itu adalah dua orang tua. Kalau orang tuanya takwa, insya Allah. Kalau orang tuanya nggak tahu agama, ya anak ini juga. Kecil kemungkinan orang tua yang nggak tahu agama, anak tahu juga agama. Kecil kemungkinan. Tapi kalau orang tuanya bertakwa kepada Allah, insya Allah bertakwa. Kemudian wal yatakulu, dan hendaklah mereka berkata. Jadi pada saat mengajak anak itu, kaulan syadidah, perkataan yang benar aja. Jangan berkata yang enggak kepada anak. Yang benar benarkan, yang salah salahkan. Jadi perkataan kita yang benar-benar aja kepada anak. Jangan sampai berkata yang enggak, dan membenarkan yang salah, misalnya menonton selebritis, habis waktu kita membahas bintang-bintang selebriti itu semana, jangan, itu nggak benar. Ya kita lihat ceramah agama, yang benar itu ukurannya apa? Al-haqqu min rabbik. Yang benar itu ukurannya Allah. Jadi perkataan yang benar itu apa? Ukurannya Al-Quran. Kalau dunia ukurannya tuh melayang kemana-mana nanti. Jadi ukuran kebenaran itu adalah sebuah ayat Allah, datang dari Allah SWT. Jadi itulah tadi ayat ini, semoga kita bisa mengamalkannya. Mulai sekarang, coba anak-anak kita semuanya. Sejauh mana pemahaman agama? Jangan dibiarkan mereka kita tinggalkan nanti lemah, terutama lemah agama. Kalau rezeki, Bapak Ibu semuanya Allah dijamin. Masalah rezeki, masalah dunia ini Allah terjamin. Tapi agama, bahkan anak seorang kiai pun perlu nggak diperhatikan, betul jadi ustadz. Ya bisa jadi menyimpang. Jadi mari bersama-sama kita amalkan ayat ini. Semoga Allah ridha kita semuanya nanti di Indonesia. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang salah, itu semata-mata karena kesalahan kami, karena kedaifan kami. Tidak, karena kami sedang proses dalam belajar. Dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah SWT. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Saibah sebagai moderator. Silakan Bu Saibah. Ya, terima kasih Bia. Demikian uraian Al-Quran secara metode Al-Hasani dan penjelasannya Surah An-Nisa ayat 9. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin.